Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang teknik asesmen non-tes. Nah, pada teknik pengambilan sampel, pada umumnya itu hanya hasil belajar siswa dari proses berpikir ataupun kognitif saja. Sedangkan untuk sikap ataupun afektif dan juga keterampilan ataupun psikomotorik diperlukannya instrumen lainnya seperti penilaian non-tes. Nah, di sini pada penilaian non-tes itu bisa kita lakukan dengan melakukan observasi, melakukan wawancara, analisis angket, dan juga meneliti dokumen atau dalam bentuk sosiometri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengamatan atau observasi. Nah, di sini pengamatan itu adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan terhadap apa yang menjadi sasaran pengamatan. Nah, pada waktu yang ditugaskan, siswa bisa mencatat ciri-ciri tanaman jagung. Misalnya, apa yang mereka catat, mereka bisa melakukan pengamatan dengan mencatat bagaimanakah keadaan akarnya, batang, dan juga daunnya. Nah, yang kedua, yaitu wawancara atau interview. Wawancara adalah suatu teknik belajar data ataupun informasi tertentu yang bisa dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan. Nah, dikenal ada dua jenis wawancara, yaitu yang pertama ada wawancara terpimpin dan yang kedua ada wawancara tidak terpimpin. Yang pertama yaitu wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin itu bisa juga disebut dengan wawancara terstruktur. Maksudnya di sini kita telah menyiapkan secara matang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kita nantinya akan kita ajukan. Misalnya bagaimanakah keadaan siswa sehari-hari, bagaimana cara belajar mereka, hal-hal yang disenangi maupun tidak disenangi, dan juga bagaimana penggunaan waktu luangnya. Nah, kemudian wawancara tidak terpimpin ataupun bebas. Wawancara bebas ini yaitu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tanpa menggunakan wawancara baru ataupun secara langsung. Nah, di sini bentuk yang kedua ini pelaksanaannya itu lebih mudah, tetapi kita akan mengalami kesulitan pada saat melakukan analisis data karena begitu banyak variasi jawaban. Yang ketiga yaitu ada angket atau kuesioner. Di sini angket itu hampir sama juga dengan wawancara terstruktur. Hanya saja angket tidak perlu saling berhadapan ataupun tatap muka antar guru dengan siswa. Meskipun tanpa izin langsung, penggunaan angket ini bisa lebih praktis dan juga memberikan tenaga dan waktu. Nah, bentuknya angket ini bisa berupa jawaban ya atau tidak, bisa juga dalam bentuk pilihan ganda, atau bisa juga dalam bentuk skala sikap. Nah, skala sikap di sini yang kita gunakan adalah skala Likert. Nah, lalu yang keempat yaitu ada dokumentasi mengenai bagaimana kemajuannya, perkembangan belajar peserta didik yang bisa dilengkapi dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang tersedia, meliputi daftar riwayat hidupnya, yaitu bagaimana kita akan bisa melihat bagaimanakah latar belakang siswa, kemudian pendukung anak di dalam keluarga, sejak diterima jadi siswa, dan di mana asal sekolah mereka. Nah, kemudian selain itu juga dokumen yang memuat informasi tentang keadaan orang tuanya seperti jenjang pendidikan, tempat dan tanggal lahir, agama yang dianut, pekerjaan pokok, dan juga banyak lagi. Lalu ada juga yang bisa kita dapatkan yaitu mengenai kondisi lingkungan sosialnya, seperti bagaimanakah kondisi bangunan rumah, daerah pemukiman, dan juga ruang belajar, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.